Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Risti Utami, NPM 10119023. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai analisis laba kotor. Yang pertama yaitu jenis-jenis laba. Jadi laba itu ada dua jenis. Yang pertama laba bersih dan laba kotor. Di mana laba bersih itu laba yang diperoleh setelah dikurangi biaya-biaya. Biaya tersebut merupakan beban perusahaan dalam satu periode tertentu termasuk pajak. Sedangkan laba kotor itu laba yang diperoleh sebelum dikurangi biaya-biaya yang menjadi beban perusahaan. Karena di sini saya hanya menjelaskan tentang laba kotor, jadi saya akan menjelaskan mengenai analisis laba kotor. Apa sih analisis laba kotor itu? Jadi analisis laba kotor itu suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui dan memahami penyebab terjadinya perolehan laba kotor serta memutuskan tindakan apa yang harus diambil ke depannya. Selanjutnya yaitu manfaat dari analisis laba kotor. Yang pertama yaitu untuk mengetahui penyebab naik turunnya harga jual dan harga pokok penjualan. Yang kedua, sebagai bentuk pertanggungjawaban bagian penjualan akibat naik turunnya harga jual dan harga pokok penjualan. Yang ketiga yaitu sebagai salah satu alat ukur untuk menilai kinerja manajemen dalam suatu periode. Yang keempat yaitu sebagai bahan untuk menentukan kebijakan manajemen ke depan dengan mencermati kegagalan atau kesuksesan pencapaian laba kotor sebelumnya. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi laba kotor. Yang pertama, berubahnya harga jual. Yang kedua, berubahnya harga pokok penjualan. Yang ketiga, berubahnya jumlah kuantitas barang. Yang keempat, harga baku. Yang kelima, upah tenaga kerja. Yang keenam, kenaikan harga secara umum. Untuk menentukan atau untuk melakukan analisis laba kotor itu perlu data yang dibutuhkan, yaitu yang pertama data yang dibutuhkan itu target yang telah ditetapkan, yang kedua pencapaian hasil laba pada periode tertentu, yang ketiga laba pada beberapa periode sebelumnya. Ada langkah-langkah untuk menganalisis laba kotor itu. Yang pertama, kita membuat tabel perubahan. Yang kedua, menganalisis sebab-sebab perusahaan. Yang ketiga, membuat laporan perubahan laba kotor. Di sini ada contoh soal, yaitu PT ABC memiliki laporan laba rugi tahun 2008 dan 2009 sebagai berikut. Bisa dilihat. Terus yang ditanya yaitu membuat analisis perubahan laba kotor. Untuk menjawab, kita pertama membuat tabel perubahan dulu. Nah, jadi dikurangin tahun 2007 sama 2006. Nanti dari situ kita tahu itu naik atau turun. Setelah membuat tabel perubahan, lalu kita membuat yang kedua, menganalisis sebab-sebab perubahan. Sebab-sebab perubahan ini yang pertama karena faktor harga jualnya. Jadi penjualan tahun 2007 berapa? Di sini 155.000, lalu dikurangi jumlah unit penjualan tahun 2009 dikali harga jual satuan tahun 2008. 1000 unit dikali 100 rupiah, jadinya 100.000. Nah, habis gitu setelah dikurangin dari penjualan sama jumlah ini, dapatlah kenaikan laba kotor karena perubahan harga jual, yaitu 55.000 rupiah. Selanjutnya yang B, karena jumlah unit penjualan. Jadi jumlah unit penjualan tahun 2009 dikali harga jual persatuan tahun 2008. Itu kan tadi udah sebelumnya yang di A kita ketahui jumlahnya 100.000 dikurangi penjualan bersih tahun 2008 yaitu 90.000. Dijumlah jadi dapat kenaikan laba kotor karena perubahan unit jual, yaitu sebesar 10.000 rupiah.
Selanjutnya yaitu yang C, karena harga pokok penjualan. Jadi HPP tahun 2009 yaitu 90.000 dikurangi jumlah unit penjualan tahun 2009 dikali harga pokok persatuan tahun 2008, yaitu 1000 unit dikali 75 rupiah, jadinya 75.000. Dari situ kita jumlahkan, dapat kenaikan laba kotor karena perubahan harga pokok yaitu 15.000. Selanjutnya yaitu yang D, karena kuantitas harga pokok. Jadi jumlah penjualan tahun 2009 dikali harga pokok persatuan tahun 2008. Sebenarnya yang sebelumnya udah dijumlah, yaitu 1000 unit dikali 75 yaitu 75.000 dikurangin HPP tahun 2008 yaitu 65.000. Dapatlah hasilnya 10.000. Selanjutnya itu yang ketiga, membuat laporan perubahan laba kotor. Ini datanya hasil yang sudah kita jumlahin sebelumnya, yang cara 1 dan cara 2. Yang pertama itu kenaikan penjualan diakibatkan kenaikan harga jual dan kenaikan kuantitas penjualan. Karena tadi kita udah menjumlahkan, jadi kita di sini tinggal memindah-mindahkan yang sudah kita jumlahkan tadi. Habis itu kita jumlahkan dari kenaikan harga jual dan kenaikan kuantitas penjualan itu. Jadi hasilnya 65.000. Yang kedua yaitu kenaikan harga pokok penjualan diakibatkan kenaikan harga pokok per unit dan kenaikan kuantitas harga pokok. Kita tinggal masukkan aja lalu dijumlahkan. Jadinya 35.000. Habis itu kita jumlahkan yang 1 dan 2 ini untuk mendapatkan hasil kenaikan laba kotor, jadinya dapat 30.000. Sekian yang bisa saya jelaskan mengenai analisis laba kotor. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangannya, karena di sini saya juga masih belajar dan saya membuat tugas ini untuk keperluan tugas ujian analisis laporan keuangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.